Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini di mana nih Kak Yogi? Salah. Kak Yogi nggak ada deh. Ini ada siapa aja berarti nih? Ada Bang Nizar, kemudian ada Kak Iqbal, Kak Rifki, dan Kak Faris. Kak Faris. Masya Allah. Nah di sini Ini kita program apa ini? program apa namanya? Podcast alternatif. Nah di sini kita ini di mana nih Kak? di mana ya? Kita di Jogja. Di Jogja. Jogja ini. Nah, Kebun. ngomong-ngomong tentang Jogja, kemarin kan kita bahas tentang perkuliahan tuh. Iya, iya. betul. Nah, tentang perkuliahan. Nah, nanti kita akan bahas karena kita lagi di Jogja, asiknya kuliah di Jogja. Oh gitu. Nah, Emang asik, Bang? Emang asik bang. Emang asik. asik dong. Tahu dari Kenapa? Karena satu, lingkungannya nyaman. Masya Allah. nyenyak. Bukan dong, itu tidur. Ya? Jadi males dong. Males beraktivitas. Bukan nyaman untuk tidur ya. Nyaman. Ya, nyaman karena belajarnya juga enak ya. Kemudian dua, murah-murah. Iya, murah meriah. Makanannya yang Dibandingkan murah-murah. Jakarta. Dibandingkan lah. Sorong. yang murah? Dibandingkan Singapura. Dibandingkan Singapura. Banyak banget. Kemudian yang ketiga, Tiga, lingkungannya banyak Tempat kajian. tempat kajian, Oh, tempat iya, belajar benar. Masya Allah, agama. betul, Seperti benar. itu Kak Iqbal. Iya, banyak. Udah selesai podcastnya kayaknya. Udah. Enggak dong. Nah, mungkin kita bahas satu persatu tentang lingkungan yang nyaman dulu. Iya. Lingkungan yang banyak kajian-kajiannya atau tempat belajar agama. Nah, Di Jogja, seperti ya? itu. Di Jogja Kak Iqbal. Mungkin dari Kak Iqbal. Iya, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Ya, Kak Iqbal pengen cerita ya. Ini kan pengalaman pribadi Kak Iqbal dan Iya. teman-teman semua di sini, Bang Nizar, Kak Rifki dan Kak Faris. Di Jogja kami berkuliah ya di tempat kampus yang berbeda-beda. Beda-beda. Boleh disebutkan nggak ini? Boleh. Ya. Ada Kak Faris di mana? UII. UI Indonesia. Universitas Islam Indonesia. Indonesia. Ya. Ada Kak Rifki. Kak Rifki di mana? UNY, UNY. Universitas Negeri Yogyakarta. Ada Bang Nizar, Di UGM. Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Dan Kak Iqbal di UGM juga, UGM di juga. Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Nah, Dan- ini dan UMY. UMY. Universitas Saya lupa ya. Mas mahasiswa. Muhammadiyah. Yogyakarta. Jadi dua ya kampusnya. Iya, dua. boleh. Iya, boleh. Baik, teman-teman. Jadi kami di jurusan yang umum ya. Iya. Teman-teman di sini umum, kuliah umum. Ada yang pertanian, ada yang olahraga, ada yang arsitek, ada yang hukum, ada yang bahasa Arab, sastra Arab. Namun enaknya di Jogja ini teman-teman, banyak tempat kita belajar agama. Nah, Mau yang mulai yang gratis mulai gratis sampai ada. yang berbayar. Bayar juga ada. Yang dibayar sederhana, ada nggak? Yang dibayar juga Jadi ada. ngajar ya. Kalau Jadi ngajar, pengajar. Jadi pengajarnya. jadi insya Allah mau dimanapun kuliah di Jogja, mau di UI, di UNY, di UGM, atau bahkan di selatan. UMY atau tempat lainnya, banyak sekali kajian-kajian untuk para mahasiswa dan mahasiswi. Itu nyamannya Bang Nizar. Itu nyaman sekali, Masya Allah. Coba mungkin cerita Bang Nizar, masing-masing Iya, masing-masing belajarnya. pengalaman belajar agama dari Kak Faris dulu. Ya, di kampus Iya. itu sekitarnya ada apa gitu? Iya, di kampus UI. UI itu Kalau ada di apa aja? tempatnya Kak Faris di kampus UII ini adalah kampus yang dekat dengan Gunung Merapi. Paling Paling utara ya? utara. Utara. Nah, di UII itu sebenarnya banyak kajian dulu adik-adik. Dulu. Oh, dulu. Sekarang juga. Oh, sekarang juga. Dulu, sekarang dan nanti yang akan datang insya Allah tetap banyak kajian. Insya Allah. Tapi tempat di mana Kak Faris dulu belajar yang di situ memang kita dapat mempelajari agama Islam dengan lebih intensif atau dalam tanda kutip kita sebut dengan ma'had. Ma'had, Itu ya. ada namanya Ma'had Ibnu Katsir. Nah, Ma'had Ibnu Katsir di bawah bimbingan Ustadz Wira Masya Mandiri Bahrun. Masya Allah. Belajar apa aja itu Kak Faris? Banyak, kita mulai belajar siroh, Siroh. kita belajar tentang usul fikih, Bahasa Arab? bahasa Arab, pastinya. tauhid, akidah, dan berbagai macam fun atau disiplin ilmu syar'i lainnya. Itu gimana bagi waktunya Bang Faris? Nah, iya. itulah makanya yang Gimana membedakan antara mahasiswa yang punya visi akhirat yang tinggi Masya Allah. Masya Allah. dengan mahasiswa yang sudah pikirannya penuh dengan duniawi. Iya, wi. Loading dulu. Nah, jadi
karena di UI ini adalah bukan kampus negeri ya adik-adik ya. Jadi memang kebanyakan mahasiswa yang ada di UI itu lebih apa ya? Orientasi keduniawiannya tuh lebih tinggi lah. Termasuk Kak Faris juga mengakui itu. Iya. Nah, kan tetapi memang hidayah Allah yang berikan, maka adik-adik jangan lupa untuk senantiasa minta hidayah kepada Allah. Nah, ketika hidayah itu ada, akhirnya Kak Faris sangat mulai seneng ikut kajian. Nah, dari situ kemudian Kak Faris ngajak teman-teman, ada beberapa orang, ayo kita bikin lah yang seperti di bawah. Nah, di bawah itu Mahat Ilmi. Akhirnya kita bikin Mahat Ibnu Katsir. Di antara teman-teman Kak Faris yang sekarang ada di AMSA, siapa aja yang dulu belajar bareng? Oh ya, Kak Yogi. Kak Yogi juga. Tadi yang Bang Nizar sebut ya. Iya. Ternyata nggak ada. Nggak ada Kak Yogi mana? Mana ya? Nggak di situ. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Kak Apa nih? Kak Rifki. Gimana di sekitar kampus UN ini UNY. ada UNY, belajar apa aja sih? UGM. Kalau agama itu belajarnya nyari di mana gitu? Apa di Alfamart? Apa di Enggak. Jangan sebut merek. Jadi gini, Kak Iqbal, Bang Nizar, Kak Faris. Iya. Dulu memang tadi sudah disebutkan bahwa di lingkungan Jogja itu banyak sekali kajian. Lingkungannya sangat bagus untuk belajar agama gitu, apalagi untuk teman-teman mahasiswa. Nah, Kak Rifki dulu tuh awalnya juga diajak sama teman. Makanya ya Masya Allah karena lingkungannya juga bagus, dapat teman juga diajak awalnya, ayo ikut pengajian. Awalnya juga cuman ya udah ikut gitu. Ikut-ikutan. Terus disuruh ngikut program tahsin. Masya Allah, tahsin. Kursus ya. Tahsin, terus bahasa Arab. Itu awalnya nggak tahu apa-apa itu Kak Iqbal. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa baca, belum bisa baca. Ikro. Ikro belum bisa kan? juga. Oh, udah bisa. Kirain nggak tahu apa-apa. Memperbaiki bacaannya. Oh, memperbaiki bacaan. Banyak yang salah ternyata ya. Berarti sebelumnya tuh orientasinya masih pokoknya lulus, dapat gelar, nurut orang tua, kerja itu ya. Kalau kuliah gitu. Awalnya. Mungkin seperti itu ya, karena Seperti itu, ya. dulu masih ikut klub juga Bang. Klub apa? Klub itu apa? Klub bola. Oh, klub sepak bola. Klub sepak bola. Karena kuliah di olahraga, udah ikut kompetisi, istilahnya kompetisi tertinggi di dunia. Sleman gitu Oh, ya. di Di Sleman. Nggak sampai. Nah, itu ceritanya karena cedera, terus sudah ada aktivitas, ya alhamdulillah. Ala kulihal ya. Ketika cedera malah diajak ngaji diajak itu. mengaji. Jadi ada waktu luang ikut Masya Allah, kajian. itu Kalau enggak gitu boleh jadi malah masih main Ada bola. hikmahnya dari Luar biasa cara Allah memberikan hidayah kepada hambanya. beda-beda ya. Beda. Nah, itu salah satu manfaat tadi bahwa di Jogja itu wah Masya Allah ini lingkungannya sangat luar Iya, biasa. betul. Kita teman-teman kita pun mudah untuk mengajak kita gitu ya. Nah, kalau di sekitar UNY yang Kak Rifki tahu dulu ataupun sekarang, di mana sih kita mau belajar di sekitar kampus UNY? Ada ya? mahat apa dulu? Apa di Ya. lembaga himpunan Nanti juga akan mahasiswanya? diperjelas Bang Nizar dan Kak Iqbal sebenarnya. Karena UGM dan UNY ini sebelahan sekali. ya. Kayak UNY dan UGM. Iya UGM tuh. dan UNY. Mirip sih emang. Iya. UNY dan UGM dan UNY. UNY. Dekatnya. mohon maaf Dek. Iya. Ya lanjut. Ya. Karena memang karena apa? Kampusnya berdekatan, jadi masanya tuh berkumpul di situ semua gitu. Sama tempatnya. Dan banyak sekali pusat-pusat pembelajaran agama di daerah UGM dan UNY. Ada yang namanya Mahat Umar bin Khattab itu belajar bahasa Mahat Umar Arab. bin Khattab. Ada kampus tahfiz, Kampus belajar tahfiz, Masya Allah. tahsin, Tahsin. ada Mahat Ilmi. Mahat ilmi, Masya Belajar Allah. apa? Belajar banyak usul kayak fikih, pondok akidah. pesantren tapi untuk mahasiswa. Iya, pondok pesantren tapi dikhususkan untuk Mahasiswa. Bukan dikhususkan ya, difasilitasi ya. Jadi Untuk mahasiswa. makanya kelasnya itu sore-sore. Sore, maghrib. Malam karena pulang kuliah gitu ya. Itu sih. Nanti mungkin diperjelas Bang Nizar dan Iqbal. Bahkan di ustadz-ustadz yang sekarang terkenal juga kebanyakan mahat alumni Mahat Ilmi. Iya, Kak. betul. Siapa aja tuh Bang? Ada Kak Iqbal. Kak Iqbal, Kak kan bukan Ustadz. Iya, Ustadz Iqbal. Kak aja. Ustadz Kak Iqbal. Iqbal. Kak Erlan. Kemudian apalagi Kak Erlan. Kak Erlan juga Kak dulu Erlan, pernah alumni belajar Mahat di Mahat Ilmi. Ilmi.
Kemudian siapa lagi? Bahrain. Ustaz Raihanul Ustaz Raihanul Bahrain. Bahrain. Dr. Raihanul Bahrain. Abdul Twasikal. Ustaz Abdul Twasikal paling terkenal. Kemudian siapa Ustaz Abdul lagi? Twasikal. Ustaz Amin Nur Baif. Ustaz Ami nggak mati Tapi, ilmi. ya, Oh, iya, di enggak. Jogja juga. Di Tapi di Jogja. Jogja. Ngajarnya di Jogja. Cuma Ustadz Ami adalah murid dari pengajar Mat Ilmi. Iya. Ustadz Aris Munandar. Kemudian siapa lagi? Siapa Banyak lagi? ya? Masih banyak Insya ya? Allah. Masih banyak. sekali. Ustadz Sulaiman Rosyid, Ustadz Amrullah Kadinta. Iya. Banyak. Ustadz Rizky Dr. Amiko. Saifuddin Hakim. Ya. Banyak sekali, Masya Allah. Banyak sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu walaupun kuliah, kita belajar ilmu umum, tapi kita masih bisa belajar agama gitu. Adik-adik. Baik, jadi Makanya kuliah di Jogja. Masya Allah. Aduh. Presiden. Bang Nizar nambahkan? Iya, sudah. Sudah. Iya, tadi. Bang Nizar gimana? Oh, Bang Nizar. Ini kok sudah Ya, dulu Bang Nizar karena di sastra Arab ya, tentunya udah sudah belajar bisa. bahasa Arab. udah Jadi mahir nggak gitu. perlu Ya? belajar Nggak, lagi. belajar juga masih perlu belajar karena mungkin karena di universitas ya, jadi nggak sedetail kalau di sekolah atau pesantren gitu ya, belajar bahasa Arab. Nah, makanya dulu terbantu juga dengan Mahat Umar bin Khattab misalnya. Bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arabnya terbantu di situ. Diasah lagi. Lagi. Kemudian dulu juga ikut kampus tahfiz. Tahsin, tajwid, Tahsin hafalan. tajwid. Nah, sama seperti Kak Rifki. Kak Rifki, cuma beda masuknya ya, beda. Karena per tahun buka ya, per tahun buka. Ya, kemudian berikutnya juga ikut dulu Mahat 15 pernah. Oh, ada Mat 15. Saya juga ikut. Tahu, Oh, ikut. Iya. Nah, Mahat 15. Saya juga ikut loh Mat 15. Iya. Iya, program Oh, iya. baca kitab. Iya. Banyak ya. Kita kok nggak ketemu ya? Beda tahun ya. Nah, kemudian terakhir juga ikut Mahat Ilmi seperti itu. Baik. Nah, kalau Kak Iqbal lebih banyak lagi. Aduh. Nah, Ini di mana aja itu Kak Iqbal? waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Kak Iqbal tambahkan yang belum disampaikan tadi. Jadi teman-teman, gambaran umumnya kenapa kok kita ini sebenarnya awalnya ya bukan pilihan kita untuk kuliah semata-mata di umum. Semua juga kita pengen pondok pesantren, pengen belajar khusus untuk agama, qadarullah masyafa'al. Tiap keluarga orang tua kita berbeda-beda tujuan dan prinsip gitu ya, prinsip untuk menyekolahkan anak-anak tuh di mana. Ada yang pengennya tetap kamu pokoknya kuliah umum, jadi dokter, jadi insinyur, jadi arsitek, jadi ahli hukum dan seterusnya. Nah, maka kondisi seperti ini kita tidak perlu ya melawan, membantah orang tua kita. Kita ikuti saja. Toh jalan belajar agama masih banyak dengan cara yang lain. Contohnya di Jogja, walaupun teman-teman nanti misalnya kuliah kedokteran ataupun olahraga atau Kak Iqbal pertanian, Kak Faris Arsitek ada dan banyak hukum. nih Kak Faris nih, ada arsitek sama hukum. Ya, tetap masih banyak cara lain untuk bisa tetap belajar agama. Ya, kayak tadi kursus-kursus yang ada di Jogja, majelis-majelis taklim, bahasa Arab, akidah, tauhid dan seterusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Contoh seperti Kak Yusuf. Wah, Masya Allah. kita punya teman yang namanya Kak Yusuf. Ya, beliau itu mulazamah dengan seorang guru besar, ustadz ya. Jadi setiap malam tertentu, Malam Rabu malam. datang bermajelis ilmu dengan ustadz, membaca kitab dan seterusnya, belajar agama. Jadi teman-teman, banyak cara ketika kita kuliah umum tidak kemudian berputus asa, udah deh aku ngapain belajar agama, aku fokus kuliah umum aja. Enggak, tetap namanya belajar agama itu kewajiban bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ya, Nabi SAW bersabda, belajar agama itu untuk setiap muslim. Setiap muslim siapapun itu. Walaupun kita ditakdirkan untuk kuliahnya umum, tidak ada alasan untuk tidak belajar agama. Begitu mungkin begitu, penutupnya. Iya. Ya, Bang Nizar, Kak Rifki, Kak Faris, ada kesimpulan? Cukup Faris kayaknya. Kak Faris. Jadi kesimpulannya adik-adik, sekalipun adik-adik itu besok akan kuliah, tapi jangan lupa adik-adik bahwa kuliah itu untuk mendongkrak kehidupan dunia kita. Ya. Nah, tapi ada sisi kehidupan yang sepertinya harus kita isi. Sisi kehidupan yang kadang yang Kak Faris lihat di dunia kampus itu yang kurang dari adik-adik adalah sisi akhiratnya. Agamanya. Kadang Kak Faris nanya gini, Mas Fulan misalnya,
rukun sholat apa gitu. Nah, dia nggak bisa jawab. Rukun wudhu apa? Nggak bisa jawab. Kan naudzubillah min dzalik ya. Untuk sekelas kita seorang yang lahir sebagai seorang muslim, kemudian kita masuk di kampus, namun kita tidak pernah berpikir atau terbersit di pikiran kita untuk mengupgrade keilmuan kita dalam hal agama. Nah, itu kan kasihan. Padahal kan nggak ada nggak ada jaminan bahwa setelah kita kuliah atau bahkan kita masuk kampus kita masih hidup terus kan. Bahkan ya nauzubillah teman Kak Faris juga satu angkatan itu bisa dihitung jari sudah banyak juga yang meninggal gitu sebelum bahkan ada yang mau wisuda beberapa minggu sebelum wisuda udah meninggal gitu. Dan belum sempat belajar dan belum agama. sempat belajar agama kan sayang sekali. Jadi di tengah-tengah kesibukan harus tetap kita cari waktu untuk di waktu itu kita fokus benar-benar belajar agama. Jadi jangan sampai lupa dengan akhirat teman-teman. Masya Allah. Seperti itu. Dan dimanapun kalau misal nanti adik-adik diterima di Jakarta, di UI misalnya, di ITB, Bandung, Malang, ITB, UNES, Surabaya, ITS, Iya. dan Madura. dan bahkan di Madura, Di UMS, UMS, Muhammadiyah Sorong. Oh, di Sorong, di Papua, USU, di Aceh, dimanapun. Aceh, Nah, dimanapun bahkan di luar negeri misalnya di Cari Saudi. nah, Di Saudi udah banyak. Oh banyak ya, lebih banyak. Cari lingkungan-lingkungan yang baik Mm-mm. buat belajar agama. Iya, Heeh. seperti itu. Gitu ya, insya Oke, ya. Nah mungkin cukup sekian. cukup. Ya. Insya Allah kita bertemu lagi di podcast alternatif episode selanjutnya. Seperti itu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian nanti insya Allah kita akan bertemu lagi. Dan ya, ini tuh Itu bukan ini cut dulu, Mas, cut dulu. kajian Cut dulu. Ya jangan Apa ya? Jangan dikat mas. Mas Sigit jangan dikat ya. Ya, apa Kak? Ya Kak Ruki. Ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian yang bisa kita sharing bersama seputar bagaimana sih kiat-kiatnya. Kita yang ditakdirkan mungkin belum bisa pondok pesantren, kuliahnya di Madinah, di mana, di Mesir ya. Kita syukuri ini takdir Allah ya. Kita syukuri itu, kita imani dalam rangka berbakti kepada orang tua, selesaikan kuliah jurusan umumnya. Di samping itu juga fokus cari waktu buat belajar agama. Oke. Di tengah kesibukan seperti Kak Faris sebutkan tadi. Demikian teman-teman, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.